Alhamdulillah, Alhamdulillahil qail alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Al-ayah, wallahu a'lam bimuradih. Puji beserta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan karunia nikmat hidayah inayah yang Allah berikan kepada kita semua pada hari ini masih diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kemampuan untuk mampu melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah. Besar harapan kita mudah-mudahan setiap amaliyah ibadah kita yang akan kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, tabi'in, kita semua dan seluruh umat yang turut serta kepadanya sampai akhir zaman. Hadirin sidang Jum'ah undangan Allah, ikhwan fillah rahimakumullah. Di hari kemenangan kemarin ada satu doa yang terucap dari setiap lisan kita. Minal aidina wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Lengkap doa itu adalah Allahumma ja'alna minal aidina wal faizin. Dalam matan lain, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin. Sungguh sebuah doa yang sangat bagus. Allahumma ya Allah, ij'alna, jadikanlah kami semua minal aidin, termasuk orang-orang yang kembali, orang-orang yang kembali kepada kefitrian, orang-orang yang kembali kepada kebersihan, kepada kesucian, kepada fitrah penciptaan kita sebagai manusia. 1 bulan kita dibina oleh Allah melalui Ramadan. Allah melatih keimanan kita, Allah melatih akhlak kita, Allah melatih ibadah kita. Di hari kemenangan kita berjumpa dengan satu predikat terbaik, Idul Fitri, kembali kepada fitrah, bersih lahir, bersih batin melalui saum yang kita lakukan di bulan Ramadan. Paling tidak ada 3 pintu ampunan yang telah kita jalani di bulan Ramadan. Yang pertama, man shoma Ramadana. Yang kedua, man qama Ramadana. Yang ketiga, man qama Lailatul Qadri. Allah menjamin ghufira lahu ma taqaddama min danbih. Allah akan ampuni seluruh dosa-dosa kita, tentu dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin yang dimuliakan Allah, untuk bersihnya lahir dan batin kita, momen terbaik di suasana Idul Fitri, kita bersilaturahmi dengan sanak keluarga, kita berzumpa dengan famili, kita datang menemui orang tua, kita datang berziarah ke makam orang tua dan keluarga kita. Sungguh dalam hidup kita ada orang yang kita tidak akan mampu membalas budi jasanya. Meregang nyawa ia melahirkan kita, 9 bulan kita numpang kepadanya, bukan numpang di kamarnya, bukan numpang di rumahnya, tapi kita numpang di rahimnya, kita numpang di perutnya. Itulah ibu kita. Dari mulai malam kemenangan sampai hari kemenangan, mulai terbayang bagaimana wajah ibu kita, mulai terbayang bagaimana wajah ayah kita, ibu yang telah melahirkan kita, ayah yang telah membesarkan kita. Sungguh banyak jasa dan kebaikan mereka. Kita berangkat dari sini menuju kota Mekah, kita tawaf 7 putaran, kita sa'i 7 balikan, kembali ke tempat ini. Itu semua tidak akan mampu membalas bagaimana perjuangan sang ibu melahirkan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, berbahagia sekali yang sudah berzumpa dengan orang tuanya, yang belum berzumpa dengan orang tuanya. Sementara kita bisa lewat telepon, sementara kita bisa lewat video call. Yang belum ziarah ke makam orang tuanya, setiap habis sholat kita doakan untuk ayah kita, khususon ila ruhi abi, sebut namanya, bayangkan wajahnya, kita doakan mereka semoga di alam barzah ada dalam rahmat dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita pun kangen berzumpa dengan keluarga, kita pun kangen berzumpa dengan saudara, sanak famili, sahabat di desa. Insya Allah pada waktunya kita bisa berzumpa. Paling tidak kita sekarang bisa mempergunakan dengan media untuk saling maaf memaafkan. Dengan sesama kita islah, dengan sesama kita saling memaafkan di hari kemenangan. Insya Allah kita benar-benar termasuk minal aidin, orang-orang yang kembali kepada kefitrian. Hadirin yang dimuliakan Allah, doa yang kedua, wal faizin, kita ingin termasuk orang yang beruntung. Beruntung di sini bukan versi kita sebagai manusia. Beruntung menurut manusia berbagai macam. Menurut pedagang beruntung kalau jualannya laku. Menurut petani beruntung kalau tanamannya bisa dipanen. Menurut pekerja, pejabat beruntung kalau jabatannya naik. Beruntung di sini adalah versi Allah. At-Taubah ayat 20, ada 3 ciri orang yang beruntung. Dan ini mudah-mudahan kita bisa meraihnya melalui hari kemenangan kemarin. Yang pertama, alladzina amanu, orang yang mampu mempertahankan keimanannya. Di bulan Ramadan kita rajin beribadah, selesai Ramadan pertahankan ibadah. Ada orang yang sebelum Ramadan rajin baca Quran, di bulan Ramadan. Ada orang sebelum Ramadan jarang baca Quran, di bulan Ramadan rajin baca Quran, selesai Ramadan selesai baca Qurannya. Ada orang sebelum Ramadan jarang bangun malam, di bulan Ramadan ia bangun di sepertiga malam, ia tahajud, ia sahur, selesai Ramadan selesai qiyamul lailnya. Nauzubillah. Kita harus mempertahankan keimanan kita. Ramadan saatnya melatih diri, melatih iman, melatih akhlak, melatih ibadah. Selesai Ramadan kita buktikan latihan-latihan itu. Kita lanjutkan tadarus Quran kita, kita lanjutkan qiyamul lail kita, kita lanjutkan berbagai ibadah-ibadah kita. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Alladzina amanu. Yang kedua, mereka yang beruntung versi Allah adalah wahajaru, mereka yang mau berpindah. Pindah di sini ada 3 makna. Yang pertama, pindah keyakinan. Melalui Ramadan, kalau kita ingin termasuk orang yang beruntung, pindahkan keyakinan kita. Sebelum Ramadan, hati kita bersandar kepada dunia. Selesai Ramadan, pindahkan keyakinan kita menjadi bersandar kepada Allah yang mengamanahkan dunia. Sebelum Ramadan, hati kita bersandar kepada pekerjaan, kepada
aktivitas di kantor, kepada aktivitas di pasar, seolah-olah rizki dari sana. Selesai Ramadan, pindahkan keyakinan kita, la tahmil hamar rizqa fa innahu minallah. Kita harus yakin rizki bukan dari kantor, rizki bukan dari gaji, rizki bukan dari pasar. Itu hanya pintu-pintu rizki. Rizki datangnya dari Allah. Sama kantornya, sama pasarnya, sama bisnisnya, sama jenderalnya, jatah rizkinya berbeda. Sebelum saum bersandar kepada harta, selesai saum bersandar kepada yang punya harta. Pindahkan keyakinan. Yang kedua, pindahkan pola fikir kita, hijratul fikri. Yang pertama hijratul i'tiqadi, yang kedua hijratul fikri. Pola fikir kita robah. Allah tidak akan menimpakan sesuatu kecuali yang terbaik bagi kita. Berbaik sangkalah selalu kepada Allah. Apa yang Allah beri hari ini, inilah yang terbaik dari Allah. Kuncinya semua akan menjadi ladang kita bersyukur kepada Allah kalau kita nikmatkan, bukan nikmati. Karena kalau dinikmati harus yang enak-enak saja. Kalau dinikmatkan, semua didesain oleh hati kita, oleh seluruh jiwa raga kita, sehingga menjadi sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hijratul a'dha'i, pindahkan pergaulan. Rasul pernah ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana cara saya mengetahui seseorang?" Apa jawab Rasul? Lihatlah siapa yang bersama dengan dia. Bergaul dengan penjual minyak wangi, walaupun tidak pakai minyak kita menghirup aroma minyak. Bergaul dengan ahli Quran, walaupun tidak baca kita mendengar bacaan Al-Quran. Bergaul dengan penjahat, walaupun tidak berbuat jahat, minimal harus jadi saksi dari kejahatan itu. Pindahkan pergaulan, cari teman yang membuat kita ingat kepada Allah. Yang ketiga, ciri orang yang beruntung versi Allah, At-Taubah ayat 20. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang yang mau menjihadkan, memperjuangkan, menjadikan diri dan hartanya sebagai jembatan untuk sampai kepada Allah. Mudah-mudahan doa itu dikabul oleh Allah sehingga kita kembali kepada kefitrian dan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.